Salam kembali, berjumpa dengan saya Yudi Setiawan, Suara 10 untuk video terakhir dari seri bagaimana menangani kondisi darurat pandemi 2021 menghadapi COVID-19. Jika kalian bertanya bagaimana cara untuk menyelesaikan COVID-19 pada saya, beginilah caranya. Seluruh umat Islam di Indonesia dari sisi lokal, dari sudut pandang lokal maksudnya, Indonesia, belum seluruh dunia ya. Jadi seluruh umat Islam di seluruh Indonesia bersatu hati, menyatukan tindakan dan pikiran untuk menegakkan 5M, sederhana. Dari 3M ke 5M, ya nambah sedikit, jadi 5M saja. Jadi ya, kita bersama-sama satu bangsa, walaupun saya dengan Anda beda iman, kita bersama-sama untuk melaksanakan 5M, dari mencuci tangan dengan sabun yang membunuh kuman dengan cara yang benar, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu ya menyediakan diri untuk divaksin tentunya. Dan yang lainnya satu lagi saya lupa itu. Pokoknya 5M itu. Tidak ribet, kita percaya saja pada perkataan para peneliti. Semoga mereka jujur dan tidak berbohong. Mereka pun akan sangat berterima kasih jika kita bersama-sama mematuhi apa yang mereka katakan. Sebab memang sudah terbukti banyak yang meninggal karena melanggar peraturan ya kesehatan itu. Jadi untuk menyelesaikan COVID-19, umat Islam seluruh Indonesia bersatu hati dan bersatu tindakan, bersatu pikiran juga untuk melaksanakan 5M, dan setelah itu sangat diyakini bahwa COVID-19 akan selesai karena memang kedisiplinan kita lah kuncinya. Dan itu jika berhasil, kita akan menjadi bangsa pertama di muka bumi yang mengalahkan COVID-19. Setelah itu kita harus lockdown dari bangsa asing agar virus yang masih ada di bangsa asing tidak masuk ke bangsa Indonesia. Sambil kita menyebarkan bahwa berhasil loh satu bangsa, sudah ada contohnya gitu ya. Sampai saat ini kan belum ada contohnya. Tapi jika kita berhasil, kita adalah pilot project atau proyek percontohan ya. Yang pertama atau pionir sebutnya. Yang berhasil untuk menyelesaikan COVID-19 dalam skala besar. Mungkin nanti India, Amerika Serikat, Cina, dan yang lainnya akan mengikuti jejak kita, Rusia, mungkin Eropa juga. Tapi kita dulu harus berhasil. Lalu, jika kita sudah berhasil menyelesaikan COVID-19, maka saya akan menepati janji saya untuk membawa kalian umat Islam untuk melampaui kemajuan bangsa Yahudi. Umat yang terpilih itu katanya, tapi menyalahgunakan keterpilihan mereka. Ya, itulah penyimpangan. Jadi, umat Islam, saya beritahukan pada kalian bahwa jika kalian berhasil, kalian adalah bangsa pertama. Maksudnya umat pertama di muka bumi yang menjadi umat yang teladan, yang disiplin. Bahkan kalian di mata Tuhan kalian, di mata Rasul kalian Muhammad, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian akan mendapatkan derajat yang tinggi karena kalian menjadi pionir di muka bumi. Tidak usah anggap saya, kalian sendiri yang mendapat untungnya, dan saya pun mendapat untungnya. Saya tidak kena corona juga, maksudnya kita terbebas bareng-bareng. Tentunya setelah divaksin juga ya. Kita tidak mengabaikan akal sehat di sini. Dan selanjutnya, taruhlah, ini agak memang separuh menghayal, tapi tidak mustahil, masih dapat kita laksanakan. Kita bisa menganggap Indonesia berhasil mengalahkan COVID-19 dan menekan penyebaran COVID-19 sampai di bawah 1% ya dari puncak. Itu pun kita entahlah puncaknya kapan ya, puncak pandemi kita di Indonesia. Tapi jika kita sudah bisa menekan di bawah 1% dari puncak pandemi yang kita alami, puncak pandemi COVID-19, kita bisa dianggap sudah selesai. Dan selanjutnya tinggal vaksinasi yang bekerja. Untuk bangsa lain,
taruh kita sudah selesai dengan corona, bangsa lain belum, maka kita harus terpaksa, kita harus menutup diri kita dari bangsa asing, bangsa luar maksudnya. Lalu kita akan mengajarkan mereka cara menyelesaikannya. Dan dari saya sendiri, untuk Kristen, saya sebagai seorang Kristen, saya akan memperjuangkan hal itu. Saya akan mencoba untuk menyelesaikan COVID-19 di luar negeri. Dan untuk Buddha dan Hindu dan kafir, atau maksudnya ateis atau yang lain-lainnya, atau suku-suku yang punya agama animisme, dinamisme, biarlah saya yang menyelesaikannya. Untuk Indonesia, ya kita mulai di sini. Jadi tidak usah pusing untuk luar negeri. Jika kalian mau menunjukkan jalan kalian sendiri, ya silakan. Untuk Indonesia, saya yang mulai sendiri. Dan maksudnya saya mulai sendiri, dan saya mengajak rekan-rekan dari umat Islam untuk bersama-sama. Dan untuk luar negeri, saya akan mulai sendiri, maksudnya itu. Kita lihat ke depannya. Sebab perubahan radikal sudah dimulai. Pandemi corona itu seperti badai menghantam hutan belantara dunia ini. Ketika kekuasaan atau politik dunia ini mulai runtuh karena memang mereka tidak sanggup menahan pandemi ini, dan mereka yang tidak terbukti kebobrokannya lewat masalah yang dihadapi ini, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang terpilih, bukan bangsa Yahudi yang konon katanya punya otak cerdas itu dan dipilih oleh Allah sendiri. Sungguhnya siapa sih yang dipilih? Mereka atau kita? Orang-orang yang mau bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi badai pandemi corona ini akan seperti badai yang menerpa sebuah rimba, dan rimba itu banyak pohon besarnya itu anggaplah pemerintahan dan sistem ekonomi yang lalim, yang terkutuk, yang menyimpang dari jalan kebenaran. Dan pandemi ini mematahkannya, sehingga kita, benih-benih yang mungkin disebutnya terhalang oleh mereka mendapatkan sinar matahari, kalah dalam mendapatkan pupuk. Tapi oleh pandemi ini kita memberi kesempatan untuk mendapatkan sinar matahari, karena mereka yang sudah disebut kekuasaan lama patah dan mati. Mari kita bangkit menjadi kekuatan baru, yaitu kekuatan akal sehat, peri kemanusiaan, kekuatan iman dari Allah sendiri. Yang saya percaya adalah Allah, dan itulah yang akan saya jalani sebagai orang yang percaya bahwa Tuhanlah jalan keluar bagi hidup. Ya, minimal hidup saya sendiri. Mari kita mulai pergerakan ini, dan sederhana, tegakkan saja 5M, lalu 5 menjaga gitulah ya. 5 menjaga apa, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan 2 hal lainnya, sampai bersedia untuk divaksin. Lalu selanjutnya saya akan menjalankan bagian saya. Saya akan membawa umat Islam untuk melampaui bangsa Yahudi, karena saya sudah tahu dalam kepala saya. Caranya sudah ada dalam kepala. Makanya saya tidak terlalu pusing, tidak kaget, dan tidak merasa gemetar. Dan untuk bagian di luar negeri, untuk umat Kristen di luar negeri, umat Hindu, Buddha, ateis, dan animisme, dinamisme, dan seluruh agama lain di luar negeri sana, yaitu akan saya selesaikan juga. Ya, demikian. Mari kita mulai perjuangan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan kita masing-masing maksudnya ya. Salam, sampai jumpa dalam Suara 10 di kesempatan yang mendatang. Saya Yudi Setiawan, L1. Sekian.